Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Toga, masih dalam pembahasan materi matematika. Hari ini kita akan belajar satu materi yang baru untuk adik-adik kelas 12. Materi yang mau kita bahas hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Kita langsung saja ke teorinya. Teorinya begini, sebuah limit X menuju 0 dari sinus AX per AX. Jadi sinus AX per AX, di atas AX, di bawah juga AX, atau sama juga jika limit X menuju 0, AX per sinus AX. Jadi terbalik ya, terbalik dari yang tadi, ini akan menghasilkan nilai 1. Demikian juga dengan limit X menuju 0 dari tangen AX per AX. Sama halnya jika dibalikkan, limit X menuju 0 dari AX per tangen AX nanti akan memberi nilai 1. Kemudian limit X menuju 0 dari cos AX nilainya akan sama dengan 1. Jadi ketiga teori inilah yang akan kita gunakan dalam penyelesaian di contoh soal. Jadi adik-adik harus diingat ya bahwa dalam limit fungsi trigonometri ketiga teori ini, rumusan ini akan kita gunakan dalam contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Begini soalnya, hitunglah nilai limit X menuju 0. X menuju 0 ya, dari tadi X menuju 0. Jadi syaratnya memang harus menuju 0. Limit X menuju 0 dari sinus 2X per X. Adik-adik perhatikan teorinya tadi. Sinus AX maka di bawah juga harus AX. Sementara di sini limit X menuju 0 dari sinus 2X per X. Di atas 2X, di bawah masih X. Maka kita butuh di bawah ini nilai 2X. Bagaimana caranya? Maka kita lakukan manipulasi aljabar. Saya tuliskan begini penyelesaiannya. Saya tuliskan limit X menuju 0 dari sinus 2X per X. Ini soalnya. Sama dengan limit X menuju 0 dari sinus 2X per X. Saya tulis kembali. Saya butuh nilai 2X di bawah. Maka karena saya butuh 2X, maka saya kalikan dengan 2 per 2. Kenapa? 2 per 2 kan nilainya 1. 1 dikali sinus 2X per X nilainya tetap sinus 2X per X. Jadi tidak akan mempengaruhi. Nah, nilai 2 ini saya kalikan ke X. Maka ini menjadi limit X menuju 0 dari sinus 2X per 2 dikali X, 2X. Kemudian nilai 2 yang di sini saya kalikan keluar dari limitnya karena dia tidak mengandung unsur X lagi. Maka saya tuliskan di sini. Maka mengikuti teori tadi, limit X menuju 0 dari sinus 2X per 2X sudah sama, 2X dengan 2X, maka ini nilainya akan menjadi 1. Maka ini sama dengan 2 dikali nilai ini keseluruhan, itu nilainya adalah 1. Maka nilai akhirnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, berarti kita dapat nilai dari limit X menuju 0 dari sinus 2X per X, ternyata hasilnya adalah 2 dengan menggunakan teori tadi. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal, hitunglah nilai dari limit X menuju 0 dari 3X per tangen 2X. Kita ingat kembali teorinya tadi bahwa limit X menuju 0 dari tangen AX per AX. Atas dan bawah harus sama-sama AX, nanti akan menghasilkan nilai 1. Maka kita selesaikan. Soalnya adalah limit X menuju 0 dari 3X per tangen 2X. Kita perhatikan di sini bahwa di atas masih 3X, sementara di bawah 2X. Berbeda, kita butuh di atas itu adalah 3X. Maka
kita boleh melakukan manipulasi aljabar. Limit X menuju 0 dari 3X per tangen 2X. Oke, adik-adik perhatikan. Di atas 3, di bawah 2. Saya butuh 2, bukan 3. Maka saya munculkan 2 per 2, sama seperti pada contoh soal yang tadi. Ya, karena saya butuh 2 di atas, maka saya buat 2 per 2. Oke, nah 3, saya tidak menggunakan 3, maka saya keluarkan dari limit. X-nya tidak boleh keluar, yang boleh keluar adalah konstantanya. Saya keluarkan 3 dari limit, 3 keluar, maka tinggal limit X menuju 0. 2 dikali X itu adalah 2X per tangen 2X, masih ada 2-nya. 2-nya saya keluarkan lagi dari limit, maka per 2 di depan, karena ini per 2 ya, keluar. Maka mengikuti teori tadi, limit X menuju 0 dari 2X per tangen 2X nilainya 1, nilainya harus 1, maka yang di depan tinggal kita kali dengan 3 per 2. Ini semua nilainya 1, maka hasil terakhirnya adalah 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2. Jadi nilai limit X menuju 0 dari tangen dari 3X per tangen 2X nilainya adalah 3 per 2. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga adik-adik. Di sini ada soalnya. Tentukan nilai dari limit X menuju 0, masih X menuju 0, sesuai dengan teorinya tadi, dengan fungsi sinus 2X dikurang tangen 3X per 5X. Nah, ini bagaimana adik-adik? Sementara kalau mengikuti teori tadi, hanya sinus, tangen, tidak ada penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, adik-adik, untuk soal yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan menguraikan fungsinya. Fungsinya dapat kita uraikan dengan memecah limitnya. Jadi ini boleh kita tulis jadi seperti ini. Yang pertama saya ambil, ini menjadi seperti ini ya. Limit X menuju 0 dari sinus 2X. Yang pertama sinus 2X per 5X. Per 5X, kemudian dikurang, masih ada lagi limitnya kita pecah, limit X menuju 0 dari 3X pernya masih ada 5X, ini tangen ya, maaf, ini tangen 3X per 5X. Jadi soal ini kita pecah menjadi ini, limit X menuju 0 dari sinus 2X per 5X dikurang limit tangen 3X per 5X. Oke, nah ini kita selesaikan seperti contoh sebelumnya. Oke, nah perhatikan di sini 2X di bawah 5X, berarti kita butuh 2X di bawah, maka saya tulis limit X menuju 0 dari sinus 2X per, tadinya ini 5X, saya butuh 2X, maka saya munculkan di bawah 2, maka di atas pun 2. Oke, nah, hal yang sama dengan yang di sebelahnya, dikurang limit X menuju 0 dari tangen 3X per 5X. Kita butuhnya berapa adik-adik? Kita butuh 5 ya, maka munculkan 5 per 5. Oke, kita selesaikan. Sama dengan limit X menuju 0. Dari ini sinus 2X per, saya butuh 2X, maka saya ambil 2 dikali X, 2X, maka 5-nya tidak terpakai. 5 karena dia di bawah, maka per 5. Kemudian ini 2 kan tidak digunakan lagi, maka kita keluarkan dari limit, maka jadi 2 per 5. Sama halnya dengan yang di sebelahnya, dikurang limit X menuju 0 dari tangen 3X per, saya butuh
3x, maaf ini bukan 5x ya adik-adik, saya butuh 3x, maka ini 3, yang ini 3 ya. Oke, kita butuh 3. Oke, kita kalikan 3 dikali x, 3x, maka 5-nya tidak terpakai, maka 5 kita geser ke depan. Kemudian 3 yang ini kan tidak dipakai, 3 keluar dari limit, maka 3 per 5 sama dengan, nah, kita selesaikan mengikuti aturan tadi. Ini 2 per 5, yang ini nilainya adalah 1 dikali 1 dikurang yang ini 3 per 5, 3 per 5, sementara yang ini nilainya 1, berarti dikali 1. Maka kita teruskan 2 per 5 dikali 1 adalah 2 per 5 dikurang 3 per 5 dikali 1 adalah 3 per 5. Maka kalau kita selesaikan 2 dikurang 3 adalah minus 1 per 5. Maka penyelesaiannya adalah minus 1 per 5. Jadi ingat prinsipnya adik-adik, kalau tadi sini sinus 2x, maka kita upayakan di bawah juga 2x. Di sini adalah tangen 3x, maka tetap kita upayakan di bawah jadi 3x, supaya nanti sesudah dilimitkan ini hasilnya 1. Maka kita dapat untuk soal ini penyelesaiannya adalah negatif 1 per 5. Oke adik-adik, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini soalnya, tentukan nilai dari limit x menuju 0 dengan fungsi 2 sinus 5x dibagi tangen 3x. Adik-adik, pada soal ini di atas ada sinus 5x, di bawah ada tangen 3x. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama adalah kita harus uraikan sinus dengan tangennya. Kita pisahkan, maka kita tulis seperti ini. Limit x menuju 0 dari 2 sinusnya di sini. Sinus 5x, saya urai seperti ini. Nah, ya, di atas ada sinus, di bawah ada tangen 3x. Jadi adik-adik, dari mana datangnya ya? Yang sinus tetap di atas, yang tangen tetap di bawah. Nah, sekarang kalau adik-adik kita perhatikan ini, oke, ada sinus 5x, maka kita butuh di bawah apa? 5x ya, kita butuh 5x. Maka karena kita butuh 5x, kita tuliskan di bawah 5x, kemudian di atas harus muncul 5x, karena 5x di bawah, 5x di atas. Jadi di bawah dan di atas harus sama-sama muncul. Oke, nah kemudian ini ada tangen 3x. 3x-nya ada di bawah, maka saya butuh 3x muncul di atas, maka saya munculkan juga di bawah lagi 3x. Sama seperti yang tadi, kalau saya munculkan di bawah 5x, maka di atas saya munculkan lagi 5x. Di sini saya munculkan 3x di atas, maka di bawah pun saya munculkan 3x. Oke, nah adik-adik, kita perhatikan di sini sudah sinus 5x per 5x sudah oke ya, sudah ketemu sama-sama 5x di bawah. Di sini 3x dengan tangen 3x sudah ketemu ya. Berarti yang sin dan tangen sudah ketemu pasangannya. Maka tinggal kita selesaikan saja. Ya, kita beri limit ke semua unsur yang mengandung x, kita beri limit, maka ini menjadi, ini tidak punya x, maka kita keluarkan saja dari limit 2 kali limit x menuju 0 dari sinus 5x per 5x. Oke, ini pun mengandung unsur x, maka kita beri limit x menuju 0 dari 3x per tangen 3x. Ini juga mengandung unsur x, maka kita beri limit x menuju 0 dari 5x per 3x. Nah, di sini adik-adik perhatikan 5x per 3x kan x-nya boleh kita sederhanakan ya, kita bagi saja x-nya. Maka kalau kita bagi x yang di atas dengan x yang di bawah kan habis ya. Maka tinggal 5 per 3, tidak lagi mengandung unsur x. Karena tidak ada lagi unsur x-nya, maka limitnya tidak ada gunanya lagi, maka boleh dihilangkan saja limitnya. Oke, maka kita selesaikan. Yang ini nilainya 1, yang ini juga nilainya 1, yang ini 1, yang ini 1. Maka kita peroleh
2 dikali 1 dikali 1 dikali 5/3. Maka kita dapat hasil akhirnya 2 kali 1 kali 1 kali 5 itu adalah 10/3. Maka hasil terakhirnya adalah 10/3. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita lanjut ke contoh soal yang kelima ya. Di sini ada soalnya. Tentukan nilai dari limit X menuju 0 dengan fungsi 2 sin X cos 3X. 2 sin X dikali cos 3X per tangen 3X. Di sini lengkap, ada sin, ada cos, ada tangen. Di atas ada sin dan cos, di bawah ada tangen. Caranya masih sama seperti yang pada contoh keempat ya. Kita uraikan terlebih dahulu sin, cos, dan tangennya. Saya buat begini, sama dengan limit X menuju 0 2 sin X ya dikali cos 3X dikali, karena tangennya ini per, maka dia per tangen 3 seperti itu ya adik-adik. Nah, perhatikan di sini ada sinus X. Limit X menuju 0, sinus X berarti dia butuh X di bawah. Karena dia butuh X di bawah, saya munculkan, saya buat per X. Maka di sini pun muncul X-nya. Karena X di bawah, maka di atas harus muncul X, atas dan bawah. Ya, kenapa X? Karena di sini sinus X dan X harus sama atas dan bawah. Ya, munculkan X di bawah, maka di atas pun harus muncul X. Oke. Cos tidak butuh per. Ini cos 3X tidak butuh per 3X pada nilai limitnya. Oke, maka saya langsung ke tangen 3X. Tangen 3X membutuhkan 3X, maka saya munculkan 3X di atas, berarti di bawah pun harus muncul 3X. Oke, nah kalau sudah, maka semua yang mengandung unsur X kita beri limit. Maka ini saya teruskan menjadi ini tidak mempunyai unsur X, maka saya keluarkan dari limit 2 kali limit X menuju 0. Ini kita beri nilai limit sinus X per X. Demikian halnya untuk cos, saya munculkan dikali limit X menuju 0 dari cos 3X. Ingat, cos tidak perlu per, ya, hanya seperti ini. Dikali, yang ini pun kita beri limit X menuju 0 dari 3X per tangen 3X, ya. Nah, yang ini X-nya kan boleh kita bagi ya, boleh kita bagi X-nya, berarti 1X dengan X yang ini habis, maka tinggal 1/3. Ini tinggal 1/3, tidak mengandung unsur X, berarti boleh saya keluarkan dari limit langsung. Saya keluarkan, maka saya tulis di sini 1/3, berarti 2 kali 1/3 ya, karena dia tidak mengandung unsur X lagi, sama seperti yang ini tadi ya adik-adik. Kalau X-nya dibagi, maka 5/3 limitnya itu bisa dihilangkan. Maka yang ini pun seperti itu, 1/3 saya keluarkan dari semua limit, maka saya tulis di sini 1/3, 2 kali 1/3. Oke, nah kita teruskan. Yang ini nilainya adalah 1, kemudian yang ini juga nilainya adalah 1. Ya, limit X menuju 0 dari kosinus berapapun X-nya, maka nilainya tetap 1. Nah, yang ini juga nilainya adalah 1. Maka tinggal mengalihkan yang ini. 2 kali 1/3 kali 1 kali 1. Kali 1 semua, hasilnya tetap 1. Ya, maka 2 kali 1 tetap 2/3. Maka hasil dari limit X menuju 0 pada soal ini nilainya adalah 2/3. Nah, adik-adik, demikian penyelesaian pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa dalam menyelesaikan
soal tentang limit fungsi trigonometri, teori yang harus kita ingat adalah ini, limit X menuju 0 dari sinus AX per AX atau kebalikannya nilainya akan 1. Demikian juga dengan tangen, limit X menuju 0 dari tangen AX per AX dan kebalikannya nanti akan menghasilkan nilai 1. Berbeda dengan untuk cos. Cos tidak perlu per, ya. Nah, limit X menuju 0 dari kosinus berapapun maka nilainya akan 1. Jadi ini yang kita gunakan dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Kemudian kesimpulan kedua yang kita dapat dari penyelesaian limit fungsi trigonometri ini adalah semua bentuk soal harus kita upayakan memiliki bentuk pada teorema ini supaya bisa nilainya nanti akan menjadi 1. Maka tinggallah nilai yang tidak memiliki limit lagi, ya. Jadi semua bentuk trigonometri yang mempunyai limit X sama dengan 0 dengan bentuk seperti ini nanti akan menghasilkan nilai 1. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini, adik-adik. Kakak tetap ingatkan untuk berlatih di rumah. Nanti kita akan melanjutkan dengan limit fungsi trigonometri di mana melibatkan identitas trigonometri. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik di video berikutnya.